Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai metabolisme mineral. Sebelum lanjut ke metabolisme mineral, saya akan memaparkan sedikit mengenai definisi dari metabolisme mineral. Jadi, metabolisme mineral adalah proses reaksi senyawa kimia mineral yang terjadi pada tubuh makhluk hidup. Untuk jenis metabolisme mineral sendiri yang kami bisa kumpulkan yaitu ada sekitar 11 sesuai dengan jenis mineralnya. Yang pertama yaitu metabolisme besi. Besi adalah logam transisi yang memiliki sifat sangat kuat, tahan panas, mudah dimurnikan, namun dia mudah korosif. Untuk metabolismenya jadi besi itu diabsorpsi dari usus halus menuju ke plasma darah. Besi tersebut bergabung dengan apotransferin untuk membentuk transferin, yang kemudian akan disimpan sebagai ferritin atau hemosiderin. Absorpsi besi rendah itu akan absorpsi besi itu memiliki tingkat yang rendah jika cadangan besinya tinggi. Sebaliknya, jika cadangan besinya rendah, absorpsi besi akan ditingkatkan. Kemudian, setelah dia disimpan sebagai ferritin atau hemosiderin, besi ini akan hilang pada sel-sel yang terlepas dan melalui pendarahan. Yaitu metabolisme kalsium. Jadi, absorpsi kalsium ini terjadi pada usus halus, di duodenum, dan juga di jejunum. Kemudian, dalam usus, dia itu diabsorpsi dengan bantuan protein atau albumin, dan dikeluarkan melalui usus dan juga ginjal tubuh. Kalsium yang bisa digunakan itu disimpan di dalam tulang dalam bentuk kristal, dan juga fosfor yang membentuk kalsium fosfor. Selanjutnya yaitu metabolisme natrium. Metabolisme natrium ini sangat dipengaruhi oleh steroid adrenokortikal. Dalam usus halus, natrium masuk ke aliran darah, kemudian dibawa ke ginjal untuk disaring, lalu kembali ke aliran darah. Lalu kalium. Metabolisme kalium, pada saat kalium keluar dari sel otot, yaitu pada saat kontraksi otot, dia akan menuju ke cairan ekstraseluler, kemudian nantinya akan kembali ke jaringan otot. Dalam keadaan normal, kalium yang hilang dalam kontraksi sama dengan yang kembali. Saya Aziz Al-Aziz akan melanjutkan 4 mineral yaitu fosfor, iodin, zinc, dan sulfur. Yang pertama, fosfor. Fosfor bertujuan mengangkut bahan makanan utama yang digunakan semua organisme untuk pertumbuhan dan sumber energi. Adapun fungsi dari fosfor mengatur pengalihan energi dan menjadi pengatur keseimbangan asam basa seperti larutan penyangga. Sumber dari fosfor ini bisa kita jumpai dari
berbagai jenis makanan seperti daging, ayam, telur, dan susu. Lihat dari segi metabolismenya, fosfor, makanan yang masuk ke dalam mulut diteruskan ke lambung dan usus, lalu diproses di dalam usus, halus, dan dengan bantuan enzim alkalin dapat diabsorpsi secara efisien sebagai fosfor bebas di dalam usus. Setelah dihidrolisis dan dilepas dari makanan, fosfor dibebaskan dari makanan oleh alkalin. Fosfatase di dalam dan sulfur ya merupakan unsur yang tidak dominan dalam reaksi kimia, sangat reaktif dan membutuhkan energi yang besar. Adapun fungsi mengatasi permasalahan kulit, selain itu juga sebagai pereda radang, nyeri sendi, dan fungsi dalam mengobati radang kandungan kemih. Bila kita lihat dari fungsi, juga dia bisa melindungi dari berbagai macam jenis penyakit seperti penyakit kanker, penyakit radiovaskuler, dan diabetes. Adapun metabolisme yang terjadi itu metabolisme sulfur terdiri dari asimilasi sulfur, biosintesis asam amino yang mengandung sulfur, metabolisme dan daur ulang sulfur, serta kofaktor yang mengandung sulfur. Sumber sulfur yang terdapat dalam makanan banyak terdapat pada sayuran seperti brokoli, kubis, dan kangkung. Adapun kebanyakan buah-buahan kurang atau menjadi sumber sulfur buruk. Hanya beberapa yang bisa ini seperti pisang, kelapa, dan tomat. Oke, selanjutnya atau biasa orang menyebutnya seng. Merupakan mineral yang berperan penting dalam pertumbuhan, perkembangan, serta untuk menjaga kesehatan jaringan tubuh. Fungsinya sebagai antioksidan dalam sintesis protein dan sebagai energi dalam metabolisme. Fungsi yang lain seperti memelihara berbagai jenis enzim, hormon, aktivitas indera pengecap. Bila kita lihat dari metabolisme, zinc yang terikat plasma dalam darah akan menuju hepar, kemudian berikatan dengan hepatic melatonin, protein penting dalam regulasi zinc dan diekskresi di hepar. Adapun sumber-sumber zinc yang terdapat dalam makanan seperti kerang, kacang-kacangan, susu, tiram, dan hati. Terakhir, iodin. Iodin merupakan halogen yang reaktivitasnya paling rendah di dalam yang paling bersifat elektropositif. Fungsinya mengendalikan laju metabolisme dan tekanan darah, serta diperlukan tubuh untuk membentuk hormon tiroksin. Adapun metabolismenya, oksidasi ion yodium teroksidasi
teroksidasi berikatan dengan asam amino tirosin.